sangat mungkin dia memicu terjadinya perselingkuhan. Ya, contoh kita sudah berumah tangga tapi kita enggan memajang. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis. Channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai ketika bicara selingkuh memang selalu ada pemicu daripada terjadinya hal yang seperti itu ya, terjadinya perselingkuhan maksudnya ya. Ini kita akan bahas, sebetulnya ada di sini ada 7 poin penting ya, hal-hal yang dapat memicu terjadinya perselingkuhan di tengah kehidupan rumah tangga ya. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah, kita akan bahas satu persatu apa yang menjadi pemicu terjadinya perselingkuhan di tengah kehidupan rumah tangga kita semua. Nah, hal ini Kang Kumis sampaikan adalah supaya ya agar sahabat semua ini dapat mengantisipasi apa sih hal-hal yang harus dilakukan agar hal-hal yang dapat memicu perselingkuhan ini tidak tercipta di tengah kehidupan rumah tangga sahabat semua. Kita akan bahas ya. Yang pertama adalah biasanya karena seseorang jatuh cinta lagi dengan lain orang. Nah ini juga kita harus gali secara spesifik. Apa sih yang harus kita lakukan? Misalnya kita sebagai seorang istri, agar suami kita ini tidak mudah jatuh cinta kepada wanita lain. Ya tentunya kita harus sebagai seorang istri memberikan servis terbaik. Namun di sini juga harus diimbangi. Jadi seorang suami juga harus mampu memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami. Artinya mampu memberikan nafkah yang cukup secara lahir dan batin. Artinya mungkin ucapan rasa sayang tidak begitu diharapkan ketika itu tidak terbukti. Tapi yang diinginkan oleh setiap orang adalah bentuk rasa sayang. Ini yang pertama yang harus dilakukan. Jadi untuk menciptakan terhindarnya daripada seseorang jatuh cinta lagi, maka kita yang sebagai pasangannya harus lebih memahami bahwa ketika ada kalimat yang mengatakan bahwa rumput tetangga lebih hijau, tugas kita adalah bagaimana menghijaukan rumput sendiri. Tentunya adalah memberikan upaya-upaya agar rumput kita tidak gersang. Kemudian yang kedua, pemicu yang kedua adalah kebutuhan tidak terpenuhi. Sudah saya katakan di atas, ya. Ini memang sebetulnya banyak alasan-alasan yang mirip ya sebetulnya. Karena maknanya sebetulnya keluhannya ketika seseorang ini terpicu oleh sebuah perselingkuhan, berarti memang kebanyakan memiliki keluhan yang sama, yaitu merasa kebutuhan tidak terpenuhi. Jadi solusinya adalah di atas tadi ya, lakukan kewajiban kita sebagai seorang suami, baru kita menerima hak-hak kita. Begitu pula seorang istri ya. Jadi ketika istri terus dipacu harus menjalankan kewajiban terhadap suami, tapi si istri tidak mendapatkan haknya, itu berarti belum adil. Ini yang solusinya seperti itu ya, agar tidak terus-menerus atau agar tidak ada hal-hal atau percikan-percikan yang dapat memicu perselingkuhan di tengah kehidupan rumah tangga sahabat semua. Ini yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga adalah karena hilangnya sebuah kedekatan ya antara suami dan istri. Nah ini biasanya terjadi karena memang adanya kesibukan di kedua belah pihak, atau bisa jadi saking sibuknya, entah ini istri yang terlalu sibuk, entah ini suami yang terlalu sibuk, yang pada akhirnya mengabaikan tentang keintiman yang memang itu harus terpenuhi ketika sudah menyatu dalam tali ikatan rumah tangga. Ya, artinya sudah diikat dengan tali pernikahan, tentunya banyak hal-hal yang memang harus bisa dijalani berdua ya, karena banyak aktivitas yang memang terutama tentang keintiman, tidak mungkin keintiman itu dilaksanakan satu persatu atau tidak bersama ya, tapi keintiman ini tentunya harus dijalankan sama-sama karena itu untuk kebahagiaan sama-sama. Lalu kemudian yang keempat itu adalah karena adanya aktivitas di media sosial yang berlebihan. Nah, itu sangat mungkin dia memicu terjadinya perselingkuhan ya. Contoh,
kita sudah berumah tangga, tapi kita enggan memajang foto pasangan kita. Nah, mungkin teman-teman di media sosial ini beranggapan bahwa Anda masih sendiri, padahal status Anda sudah menikah. Apalagi ketika memang seseorang ini terlalu over ya di media sosial. Ya, ini terutama pria ini yang gampang terpancing ya dengan pose-pose foto yang ada di media sosial. Apalagi ketika seseorang ini komentar lalu kemudian begitu cepat mendapatkan tanggapan. Ini persepsinya sudah berbeda. Ya. Yang kelima, ini adalah hal yang biasanya tidak terduga sebelumnya, yaitu adanya karena situasi dan kesempatan. Ya, ini kan berarti memang awalnya mungkin dari rumahnya, dari awal seseorang ini di antara dua ini tidak ada yang niat untuk terpicu ya sebuah perselingkuhan. Nah, hal-hal ini ternyata memang hal yang sedikit banyak merupakan pokok ya, hal-hal pokok yang dapat memicu perselingkuhan, yaitu adanya waktu dan kesempatan yang sama. Dan tentunya ini pertemuannya secara intens antara pria yang satu dengan wanita yang satu ya. Bisa jadi karena keseharian yang terlalu sering bersama yang pada awalnya nggak ada niat seperti itu. Ini adalah adanya situasi dan kesempatan yang dapat memicu timbulnya perselingkuhan ya. Lalu yang keenam adalah adanya dorongan seksualitas seseorang. Nah, maka dari itu saya tekankan ya, sebetulnya kelemahan seorang pria ini mudah. Ketika seseorang pria bicara tentang makna dari manfaat daripada seksualitas setelah kita berumah tangga memang sangat bermanfaat. Ketika sang suami ini meminta, makanya dalam Islam ini menjadi hukum wajib. Wanita ini sebetulnya tidak boleh menolak apa yang diinginkan oleh seorang suami. Nah, namun di satu sisi si suami juga harus mengerti, tidak boleh seenaknya. Artinya bisa saling mengerti. Kalau sudah saling mengerti, saling memahami, ini akan jauh lebih enak. Artinya harus melihat situasi, terima apa adanya. Yang penting si istri ini harus tetap membuka diri dan memberikan penjelasan-penjelasan yang logika yang justru membuat suami makin sayang. Ini kuncinya, ya. Lalu kemudian yang ketujuh, ini tentunya siapapun tidak menginginkan hal ini terjadi. Karena merasa di tengah kehidupan rumah tangga, seorang istri ini direndahkan atau siapapun itu, entah si istri, entah si suami, kalau terus-menerus tidak dihargai, ini juga dapat memicu perselingkuhan demi mencari penghargaan di luar sana. Jadi konsep di sini adalah saling mencintai, saling menghargai satu sama lain, saling mengerti, itu menjadi induk keharmonisan di tengah kehidupan rumah tangga. Nah, sahabat, itulah 7 hal yang dapat memicu perselingkuhan dan sekaligus solusinya, ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan akhir kata salam harmonis bersama Kak Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.